أحد أحد. Paulus itu memang tidak disayang sama bapaknya, maka dia telah memusuh bapaknya, termasuk kepada bangsa dan agamanya bapaknya juga, itu si Paulus. Dalam ajaran-ajaran Paulus itu memang Paulus sudah mencuci bersih otak-otak orang Yahudi hingga kepada Taurat. Dan memang ada beberapa ayat-ayat yang memang saya sudah telintir semua, yang namanya surat-surat palsu yang dibuat oleh Paulus, dan itu akan saya bahas kalau saya mau bahas. Jadi ada beberapa surat-surat palsu, yaitu seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Petrus. Kenapa saya menyebutkan beberapa ayat itu adalah ayat palsu? Karena memang Yesus sendiri, karena semua yang surat-surat itu tidak ada proposalnya dari Yesus. Karena setelah kurang lebih 30 tahun Yesus tidak ada di dunia, surat-surat itu ada, dibuat pada saat itu. Itu ada di Galatia 2 ayat 16. Kata si Paulus begini, kamu tahu bahwa tiada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Artinya dia menolak hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus, sebab tidak pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena imam dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tiada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Dia melarang si Paulus di Galatia itu. Dia benci hukum Taurat ya, Bang. Itu si Paulus, pernyataan Paulus. Jadi Paulus itu bukan antara murid-murid Yesus, sudah sangat jelas. Paulus bukan murid-murid Yesus. Karena Yesus pernah berkata seperti ini, teman-teman. Aku diutus kepada 12 domba sesat Bani Israel. Jelas sekali bahwa si Paulus bukan adalah 12 murid yang dimaksud. Kenapa si Paulus ini bisa namanya diangkat-angkat dan dibenarkan? Siapa yang membenarkan ini? Si Lukas. Namanya dipromosikan melalui kitab propaganda karangan pengarang si Lukas yang diberi nama Kisah Para Rasul. Siapakah Lukas? Lukas adalah seorang dokter pribadi kepada Paulus, yang dimana zamannya itu disebut tabib. Jadi ajaran-ajaran dalam surat Lukas itu juga dipengaruhi oleh ajaran Paulus. Itu bisa dibuktikan dalam tulisan para kisah Rasul. Terus Paulus juga tidak pernah bertemu dengan Yesus, tetapi dia mengatakan bahwa kitab yang dia tulis itu adalah diterima sendiri dari Yesus. Di Galatia 1:12, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia mengajarnya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah itu kan sudah sangat kekeliruan ya teman-teman ya. Karena kenapa? Tentang Injil yang dia terima, jika maksudnya Injil kanonik yang ditulis oleh 4 penulis itu yang kita tahu, maka ia bersalah dengan fakta. Karena keempat penulis itu menulis setelah lama Yesus diangkat ke langit. Mereka tidak menulis ketika Yesus masih ada di dunia. Ya. Dan sebagaimana yang ditulis dalam keempat Injil kanonik itu, bahwa Yesus diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran kepada umat sesat Bani Israel. Bagaimana mungkin Paulus menerima wahyu dari Yesus menjadi rasul, sedangkan Yesus sendiri adalah seorang rasul Allah? Masya Allah. Lanjut. Iya, dan ada juga pasti teman-teman di sini tidak asing lagi dengan, mungkin ada beberapa yang saya bacakan di Bible yang sering teman-teman berdiskusi dengan orang OTM. Jadi di mana yang kita ketahui bahwa saya berani menyebutkan bahwa si Paulus adalah penyesat. Iya, kenapa saya menyebut si Paulus menyesat? Matius 7:15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu
yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Mereka menuduh siapa ini? Kalau si Oten ini menuduh siapa? Oten menuduh kepada orang Islam. Kalau ayat ini kita bacakan. Tetapi pertanyaannya adalah siapakah sebenarnya serigala berbulu domba yang Yesus maksud di ayat yang tadi saya bacakan, teman-teman? Iya, kalau tidak bukan siapa lagi kalau bukan Paulus. Ini simple. Kan tadi siang itu sempat didiskusikan. Kalau saya sih simple pertanyaan saya. Yang dimaksud nabi-nabi palsu di situ. Ya, itu kan kata Yesus. Yang dimaksud di situ orang apa? Apakah orang Arab atau orang Farisi? Itu aja. Lanjut. Iya, jadi itu sudah sangat jelas ya. Kalau yang itu. Nah, terus juga ada di Matius 10:17. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka menyiksa kamu di rumah ibadah. Siapakah yang suka menyerahkan orang di rumah ibadah dan penjara yang dimaksud ayat saya bacakan di atas? Yang jelas Paulus. Di Kisah Rasul 8 ayat 3, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Yesus juga berkata di Matius 16 ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan berwaspadalah kepada orang-orang Farisi dan Saduki. Tidak asing lagi itu si Paulus ya. Kisah Rasul 23 ayat 6. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan-golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, berseru dalam mahkamah agama itu dan katanya si Paulus seperti ini, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati. Tapi Yesus juga berkata di Lukas 20 ayat 46, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Tidak asing lagi. Ini ada di bawah nih Dokter Adi. Naik Pak Dokter. Silakan naik. Ya lanjut Pak Logika. Iya. Ya katakan perumpamaan. Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Selamat malam. Pak Dokter Adi. Silakan. Malam Pak. Malam. Apa yang perumpamaan yang dibacakan oleh sejarah logika? Mungkin ada yang mau ditanggapi, silakan. Saya baru masuk, jadi tadi kenapa dibilang domba itu perumpamaan. Ada domba, ada kambing, itu perumpamaan ya. Oke. Aku baru nyimak, silakan, saya nyimak dulu. Ya silakan Pak sejarah logika. Silakan. Oke. Lukas 20 ayat 46, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Siapa ahli Taurat yang sepenyesat itu kalau bukan Paulus yang pendiri ajaran Kristen? Di Filipi 3 ayat 6, tentang kegiatan aku penganiaya jamaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Sangat geli apa yang dikatakan oleh Paulus penyesat itu. Saking ahlinya dia, hingga dia bilang tidak bercacat dalam hukum Taurat. Meskipun jelas dalam Taurat dikatakan jangan membunuh, Paulus penyesat malah bangga sebagai penganiaya jemaat Yesus. Di mana? Dalam ayat Lukas, Yesus berkata, Lukas 21 ayat 8, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebagai orang-orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Siapakah yang penyesat yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang dengan cara memakai dan menjual nama Yesus sebagai Tuhan? Gak bisa disangkal Paulus orangnya. Paulus adalah salah satu tokoh yang mempunyai peranan penting dalam ajaran gereja. Jadi tidak heran lagi ya teman-teman, dalam sebuah khotbah para pendeta gemar memakai ayat-ayat buatan Paulus. Sebab apa yang dikatakan Paulus sangat mendukung para pendeta untuk memasarkan Yesus menjadi Tuhan. Jadi sebelumnya itu tuh Yesus tuh udah kasih peringatan kepada mereka semua, kepada pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya, tapi mereka lalai. Nah, jadi tidak usah heran lagi bila Paulus mengatakan Yesus jadi Tuhan. Sebab tanpa pengangkatan Yesus jadi Tuhan-Tuhanan, maka Paulus gagal menjadi rasul-rasulan. Paulus
Paulus berkata, Yesus adalah Tuhan. Allah adalah Tuhan. Di mana ayat itu? 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu. Oke, Bang. Tahan. Silakan Bang Ade. Dokter Ade, silakan. Terima kasih ya. Jadi Yesus sudah pernah berkata di Matius 16 ayat 6, saya bacakan. Hati-hatilah. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Di ayat 12, hati-hati sebentar, ayat 12, ketika itu baru mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Yesus berhasil mengidentifikasi siapa ahli-ahli Taurat, siapa orang-orang Farisi. Yesus atau Tuhan itu roh, tidak kasat mata, tetapi bekerja di dalam daging. Dalam hal itu, dalam daging Yesus. Iblis adalah roh, bekerja dalam daging orang-orang Farisi. Jadi Yesus berkata di Matius 23 ayat 34 bahwa orang Farisi adalah keturunan ular beludak atau yang menerima ajaran iblis. Di Matius 3 ayat 7 Yohanes juga bilang kepada orang-orang Farisi, hai kamu keturunan ular beludak. Di Yohanes 8 ayat 44 iblislah yang jadi bapamu. Jadi kalau kita cerita Paulus memang menerima ajaran Farisi. Ketika dia menerima ajaran Farisi, tugasnya adalah berusaha membunuh dan menganiaya pengikut Yesus. Sewaktu Paulus masih pengikut Farisi, tidak pernah ada Paulus memberi ajaran apapun. Tidak ada tertulis Paulus mengajar ketika dia masih pengikut Farisi. Tetapi sesudah dia bertobat, Yesus berkata kepada Ananias murid Tuhan bahwa Paulus atau Saulus itu adalah alat pilihan bagi Yesus untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa lain dan raja-raja Israel dan orang-orang Israel. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Jadi narasi yang barusan dikumandangkan itu adalah narasi kurang tepat. Orang Farisi adalah orang yang memahami Alkitab atau kitab suci. Begini, izin dikit Pak Dokter. Ya, silakan. Oke, mohon maaf Pak, saya ambil ini aja sebentar ya. Lalu Anda lanjutkan. Anda tadi membaca satu ayat Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah dusta dan bapa segala dusta. Nah, coba kita lihat Pak ya. Di sini ya, ternyata Paulus mengaku Bapa. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapa. Karena akulah, kata Paulus, akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberikan kepadamu, kata Paulus di 1 Korintus 4:15. Paulus di sini mengaku Bapa loh. Nah, ditegaskan di sini ternyata ya banyak kayak Paulus itu membunuh para murid-murid Yesus. Ya. Mungkin Pak secara logika mau menambahkan silakan. Saya hanya menyempurnakannya bacaan yang ada tertulis Yohanes 4 nomor
Yohanes 8 nomor 44. Silakan Pak Bang Logika. Iya, jadi yang saya bernarasi ini bukanlah yang yang palsu ya. Jadi di mana saya bernarasi ini yang di mana sudah tertulis dalam Bible, yang di mana kata Yesus dan kata Paulus ini sudah ada dalam Bible. Jadi bukan bernarasi asal-asal bicara. Baik, boleh saya jawab Yohanes 8 ayat 44 itu? Ya, Tentang silakan. sorry saya nggak bisa buka data Baik. soalnya. Ya, silakan. Yohanes 8 ayat 4 itu kan ditujukan kepada orang Farisi. Sementara Orang Farisi. 1 Korintus 4, ya, Yohanes 8 itu ditujukan kepada orang Farisi. Orang Farisi yang dimaksud Orang Farisi yang dikatakan keturunan ular beludak. siapa itu? Yaitu keturunan ular beludak itu yang 43 yang tidak mengerti bahasa Yesus, yang tidak mengerti firman Yesus. Ya, kepada orang Farisi. Ini konteksnya kepada keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Jadi kalau kita baca perikop Wahyu 8 itu ditujukan kepada orang Farisi, bukan kepada Paulus. Sementara di 1 Korintus Pertanyaannya 4:15 Pak Dokter, pertanyaannya orang Farisi itu siapa? Itu Iya. orang Farisi itu adalah orang-orang yang menerima ajaran dengan pemahaman mereka sendiri. Siapa yang mengatakan itu padamu? Yesus kan sudah mengatakan, iblislah bapamu. Itu kan ditujukan. Coba di ayat 8 itu, kepada siapa itu tertuju? Coba kita baca ya. Yohanes 8, saya bacakan dari awal. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajarkan mereka. Ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Jadi artinya mulai dari ayat 8 ayat 1 sampai ayat awal itu di situ ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kepadanya lah Tuhan Yesus mengatakan firman itu. Siapa Dan ahli Taurat? Siapa ahli Taurat? Ahli-ahli Taurat itu banyak. Pemimpin Nikodemus adalah orang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Yohanes 3:3 saya baca. Nikodemus seorang Farisi, pemimpin agama, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi Nikodemus itu pemimpin agama Yahudi, bukan Paulus pemimpin agama Yahudi. Bahkan Dia Paulus belajar dari Gamaliel. Iya. Nggak ada kata Paulus di sini. Sampai di sini nggak ada kata Paulus ya. Di Yohanes itu nggak ada Paulus. Pemimpin agama Farisi itu adalah Nikodemus. Tapi Nikodemus tidak mengerti firman Tuhan. Begini pertanyaannya simpel Pak Dokter. Izin dulu teman-teman ya. Di sini orang Farisi itu siapa? Kan di sini dikatakan kata Yesus di Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapak segala pendusta. Ya oke. Coba saya bukakan satu data ya. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Di sini, ya, coba Bapak buka di Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu katanya, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi. Kata Paulus, aku adalah orang Farisi. Ya ternyata sejarahnya Pak Paulus ini pembunuh dari awal, ya, bahkan membunuh, menganiaya jamaat Yesus. Nah, itulah jawabannya ada di Kisah Rasul 23 ayat 6. Makanya saya bilang saya bernarasi ini
Saya membawakan data yang dimana pernyataan-pernyataan Oke, Paulus. dikit dulu Bang, saya jelaskan lagi ya, terangkan. Di Yohanes 8 nomor 4 ya, kata Yesus ya, iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, di sini sebab sekalipun kamu mempunyai 1000 ya pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah, kata Paulus, akulah yang dalam Yesus ya telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberikan kepadamu. Ternyata Pak Paulus di sini mengaku ya bapak yang dalam Kristus Yesus. Ya, maka Yesus menjawab di sini, iblislah yang menjadi bapakmu. Ya, silakan. Iya, jadi itu jawabannya ya yang sudah dibaca saudara kita Dalbo ya. Sebentar. Jadi kita harus fair. Kita baca Yohanes. Silakan pahami Yohanes. Jangan mencampurkan dulu yang lain. Ya, yang di Yohanes itu Nikodemus itu seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Yohanes 3 ayat 3. Jadi adalah seorang Farisi. Saya bacakan. Terus kamu menuduhnya bahwa dia, sedangkan sudah jelas sekali bahwa yang berapa di mahkamah itu adalah si Paulus. Sebentar, kalau soal di Korintus tadi itu cerita lain. Saya mau cerita dulu bahwa Yohanes 3 ayat 3 ayat 1 adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam. Apakah dia pembunuh juga? Di dalam hal ini dia kan pemimpin agama Yahudi. Ya, Nah, tetapi di sini Bang, tahu. Pak Dokter, di sini di Yohanes sudah jelas apa yang disampaikan oleh Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh. Yohanes 8 itu siapa yang dimaksud itu? Kita baca mulai Yohanes 8 ayat 1 sampai silakan ya. Jadi saya baca dulu apa ada kata Saulus atau Paulus, kita baca ya. Saya bacakan. Yohanes 8 ayat 1 mulai. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang sampainya ini Pak Dokter ini. Saya mau kalau begitu di di Yohanes 8 itu di mana ada tertulis bahwa itu ditujukan kepada Saulus. Silakan tunjukkan ayat. Yohanes 8 nomor 44. Ya, maksud saya yang 44 itu kepada siapa itu ditujukan? 44. Di sini dengarkan coba. Saya sudah dengar. Maksud saya, ini perkataan Yesus. Pada siapa ayat itu? Ayat berapa? Kepada siapa ayat itu? Oke, kan tadi kita bahas tentang nabi-nabi palsu yang tertulis di perikopnya di Matius 7. Ya, maksud di situ kan dikatakan. Tunggu dulu, nanti saya bantah. Di situ kan dikatakan waspadalah kepada ragi Farisi gitu loh. Nah, oke, saya masuk kembali. Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Pertanyaan saya, siapa ini menurut Anda yang membunuh para jemaat dan menganiaya para jemaat? Siapa? Saya udah jawab dengan data tadi di Matius 16.
Oke, Matius saya jawab 16. juga pakai data. Silakan. Di 1 Korintus 4:15, sebab sekalipun kamu mempunyai 1000 pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, kata Paulus. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Ini pengakuannya Paulus. Dialah adalah bapa dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Paulus lo mengaku di sini yang menjadi bapak. Bapak apa di situ? Bapak apa di situ dia? Entah bapak apa dia yang mengaku. Bapak pendidik. Akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Maka Yesus membantah ini. Baik, saya jawab Pak. Di Silakan. Yohanes 8 ayat 4, Bapak yang di sini yang melakukan 4:4. yang Bapak di Yohanes 8 ayat 4 itu adalah Bapak pembunuh yang sejak semula hidup tidak dalam hidup kebenaran. Sementara Bapak yang 1 Korintus 4:15 adalah pendidik. Bapak pendidik, Bapak guru. Bandingkan Bapak pembunuh dengan Bapak pendidik. Terus ayat itu ditunjukkan kepada Pahami, siapa? Bapak pahami tidak isi makna ayat ini? Di sini bukan kita mengambil salah satu data pendidiknya, bukan. Ternyata Paulus mengaku Bapak, Iya, Bapak dalam guru. Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu. Iya, Bapak Ini guru. Paulus Dia khusus loh. untuk jemaat Korintus. Untuk Korintus dia Dengarkan. Bapak. Kan begini perkataan Yesus, aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu. Apakah ke Paulus? Pak, maksud Di saya sini di ini Yohanes pertanyaan saya, 8 Pak. itu Apakah Yesus ketika pergi ke Bapaknya, apakah itu yang dimaksud Paulus? enggak, beda. Konteksnya itu harus dipahami dengan konteks, Pak. Di sini Jadi Yesus kalau Paulus mengaku, ya, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu. Ini pengakuan Paulus. betul, pendidik. Dia beribu-ribu pendidik, tapi hanya satu Bapak pendidik. Itu pendidik. Siapa? Tetapi Mana bisa Paulus kan? seperti itu, Adi? Paulus. Yohanes 8 sebentar. Yohanes 8 itu ditujukan sama siapa? Coba. Ada nggak Ini nama Paulus? Maksud Siapa yang saya- sering berkata dusta di sini ya? Di 2 Korintus 11 nomor 17. Nah, Kita bahas apa yang Yohanes aku dulu. katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang bodoh, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Pak, Iya, ketika bagaimana saya bisa? mau bertanya, di Yohanes 8 ayat 4 itu, Yesus berbicara kepada siapa di sana? Silakan dijawab dengan data yang di Yohanes 8 dulu. Ya, sebelum kita ke Korintus, Yohanes 8 itu ada perbicaraan, iblislah bapamu. Itu kata Yesus kepada siapa? Silakan Kepada dijawab Paulus. dengan Yohanes. Ada Paulus di mana ayat itu? Di Yohanes 8 Oke. itu. Kita bisa Adi, Yohanes 8 dulu. bagaimana bisa kau percaya kepada Paulus yang kamu sudah tahu bahwa dia adalah pendosa dan pembunuh? Filipi 3 ayat 6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Sudah jelas sekali dia mengatakan bahwa dia penganiaya jemaat. Siapa yang membangun jemaat itu? Siapa yang Oke, membangun dulu. Kristen? Sebentar, kita satu-satu dulu. Di Yohanes 8 itu belum clear. Kepada siapa itu diberikan? Silakan jawab dengan ayat yang ada di Yohanes 8. Kalau di Filipi nanti kita tuntas Filipi, oke. Jadi perikop itu kita tuntaskan dulu di Yohanes 8 ayat 4 itu kepada siapa ditujukan perkataan itu. Silakan Anda jabarkan. Saya udah ngomong, saya mau katakan, saya baca, gak sabar, udah kan? Makanya saya bertanya, silakan tunjukkan di Yohanes 8 Bagaimana itu. Anda membacanya dari 1? Ini Saya ayat udah mengatakan. 1 sampai 4 tempat. Kapan Oke. selesainya? Perikopnya itu di Yohanes 8 ayat 37-47 itu satu perikop keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Kita baca satu perikop ya, mulai 37 sampai 44. Bisa nggak dengar? Biar saya bacakan. Kepada siapa dia ngomong? Siapa yang bicara? Kepada siapa dia bicara? Ini perikopnya. Gimana? Saya baca ya. Oke.
Keturunan baca. Abraham tidak berasal dari Allah. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Ayat 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk memburu aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dengan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya. Ini mereka ini orang Farisi. Bagaimana? Kepadanya, Bapa kami adalah Abraham. Itu perkataan orang Farisi. Kata Yesus kepada orang Farisi, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri? Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada orang Farisi, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya orang Farisi tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu. Jadi Yesus berkata kepada orang Farisi, tetapi tidak dikatakan siapa nama orang Farisi itu. Demikian. Oke, iblislah yang menjadi bapakmu. Mari kita cari siapa yang dimaksud Yesus ini, pembunuh sejak semula, yang selalu berkata dusta. Nah itu jawabannya. Betul, dia berbicara dengan orang Farisi. Tetapi yang melakukan pembunuhan sejak semula dan selalu berkata dusta itu siapa? Baik, Siapa yang berkata dusta dan siapa yang menganiaya jemaat? Nah, di sini tunggu dulu. Saya baca dulu ayatnya. Saya dengarkan saudara tadi. Iblislah yang mendusta, iblis yang membunuh. Iblislah yang menjadi bapamu. Itu di Filipi 3. Oke, kita buka ke Filipi. Oke, kita baca Filipi. Filipi 3 nomor 6. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat. Nah, saya bukakan data di 2 Korintus 11 nomor 17 di kisah para rasul. Satu-satu Pak. Filipi 3 saya baca. Filipi 3 kita baca dulu ya. Mulai ayat 1 ya. Oke. Filipi 3 mulai ayat 1. Akhirnya saudara-saudara bersukacita dalam Tuhan. Ayat 1b. Kebenaran sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyulat-penyulat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah kepada Roh Allah dan bermegah kepada Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk percaya kepada hal-hal lahiriah. Jika ada orang yang menyangka dapat menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan Kristus. Tunggu dari mana kata rugi yang kau dapat? Apa? Rugi di ayat apa? Surah apa? Dia rugi setelah mengenal firman Tuhan yang diajarkan oleh orang-orang Farisi kepadanya. Jadi ajaran yang Farisi yang diterima itu dianggap sampah. Iya, surat apa tadi kau baca itu? Saya tadi bisa buka data di sini. Kan Filipi 3 kita ngomong dulu ayat 1. Jadi aku bilang kita baca satu perigop, jangan cuma satu comot ayat. Filipi 3 mulai ayat 1 sampai ayat 3, ayat 7. Saya baca dari awal. Kalau enggak gitu open cam aja lah biar sama-sama kita baca, silakan open cam. Karena begini bang. Itu kalau tidak dijelaskan secara baik-baik itu akan kita bingung karena apa? Bible ini pernyataan itu sudah bercampur-campur Yesus dan Paulus begini itu terlalu banyak.
Ada yang pernyataan Paulus, ada pernyataan Yesus. Makanya aku bilang kalau kita baca Yohanes, kita baca tuntas. Kalau kita baca begini izin kita dulu baca Pak tuntas. Dokter. Di sini di Yohanes 8 nomor 44 kan di sini dikatakan Oke, pembunuh. kita kalau Yohanes dulu dari awal. Kalau kita Yohanes dari cari awal, ini jangan siapa campur-campur. sebenarnya ini? Oke, Pendusta, saya udah baca pembunuh. tadi. Oke, saya baca. Mungkin Anda bisa mengambil semua ya perkataan-perkataan di situ. Siapa yang sering berdusta dan siapa yang membunuh. Baik, saya Kan baca di sini dulu. tidak, menurut Anda tidak jelas. Nah, Saya kami udah tampilkan terangkan, beberapa Pak. data loh tentang pernyataannya Paulus. Yang pertama, di Roma 3 nomor 7, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, kata Pak Paulus, oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Mengapa aku masih dihakimi? Itu. Artinya di sini dia sudah nyatakan dusta. Ya. Ternyata di sini mana. Di Kisah Para Rasul ya 23. Aku adalah orang Farisi, kata Paulus. Aku adalah orang Farisi. Ya, Paulus sendiri loh yang menyatakan diri. Aku adalah orang Farisi. Bahkan mengaku Bapa di dalam Yesus. Coba. Saya menampilkan data Pak ya. Tentang mengupas Yohanes 8 nomor 44. Siapa sih ini si pembunuh? Siapa Saya ini baca. selalu berkata dusta? Saya baca Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia, itu iblis, adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia, di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila iblis berkata dusta, ia berkata atas kehendak sendiri. Iblis berkata atas kehendak sendiri. Sebab ia adalah pendusta. Sebab iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi bapa segala dusta itu iblis. Ya, itulah pemahaman yang benar. Tetapi kalau Bapak memahami itu Saulus, yaitu terserah Bapak, tapi bukan itu intinya. Jadi kalau kita pahami Yohanes, baca Yohanes, pahami Filipi, pahami Filipi. 2 Petrus 3. Jadi gini Pak Dok. Jadi Anda membantah di sini ya. Di 1 Korintus 4:15. Baik, 1 Korintus 4 kita baca tuntas ya. Jangan satu-satu ayat. Oke. Silakan. Saya baca. 1 Korintus 4 ya. 1 Korintus 4 saya baca dari awal ya. Jadi jangan cuma satu ayat dicomot. Ya, silakan. 1 Korintus 4 saya baca. Mulai rendahkanlah dirimu. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 21. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apa arti ungkapan. Jangan melampaui yang tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau berbangga diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang. Kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah. Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan dengan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami dipitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini.
Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberikan kepadamu. Sebab itu aku menasihati kamu, turutilah teladan. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku. Jelaskan. Tuntaskan dulu. Tuntaskan, saya belum siap. Saya kan sudah Belum sampai di siap. sini. Jangan, itu satu Jelaskan. perikop. Satu perikop Iya, kan nggak apa-apa. sampai ayat 21. Sampai ayat 21 tadi. Saya baca dulu sampai ayat 21. Justru Panjang itu kali. sebab aku Ini mengirimkan sampai di 1 Korintus 4 nomor 10 Anda sudah baca. Sampai ke 15 sudah baca. Di Sampai sini 21, Pak. Di Sampai sini 21, Pak. malah Sampai akan 21. timbul. Ya. sebenarnya satu perikop kepanjangan. 21, Pak. Tapi saya mengalah, nggak apa-apa. Apa maunya Bapak? Silakan. Tidak, di sini di sini Paulus mengaku adalah Bapa Baik. dalam Kristus Yesus, telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberikan kepadamu. Ini Paulus loh yang mengaku Bapa, yang memberikan Injil kepada Yesus. Masuk logis tidak? Baik, saya jawab. Boleh saya jawab? Silakan. Baik, saya sudah mengatakan tadi, sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, pendidik itu guru, ya. Kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang telah kuberitakan kepadamu. Artinya, firman Tuhan kepada Ananias, murid Tuhan melalui penglihatan di Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Justru bahwa Bapak Saulus- kemana-mana. Sebentar. Justru Pak Paulus di sini yang memberi Injil kepada Yesus. Saya belum siap menjawab. Sementara Bapak kan dari Yohanes pergi ke Korintus, pergi ke Filipi, kan saya nggak Kan protes. Anda meminta siapa sih yang dikatakan penyesat, ya? Dari ragi Farisi, Anda kan tidak mau menjawab nama orangnya. Nah di sini jelas dikatakan membunuh. Yesus sudah mengatakan hati-hati kepada ragi orang Farisi. Farisi. Ajaran orang Farisi. Ajaran orang Farisi itu sewaktu diterima Saulus menganiaya dan membunuh pengikut Siapa orang Farisi itu? Namanya siapa? Tidak disebut namanya. Ini Sudah jelas Paulus sekali, Adi. mengaku aku adalah orang Farisi. Di mana dia mengaku Farisi, ketika kapan dia mengaku Farisi? Di Dis. mahkamah, astaga. Di mana? Di Filipi 3. Kita baca Filipi 3. Kisah Para Rasul 23 Kisah para nomor 6. Rasul. Paulus Kisah Para sendiri loh yang Kisah mengaku Para orang berapa? Farisi. Kisah para bangsa? Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Kita baca dari awal. Kita baca dari awal. Ya Oke. silakan mau Oke, baca kita dari baca. awal. Kisah Para Rasul Ketemunya 23 saya aku bacakan. adalah orang Farisi. Iya, saya tahu. Kisah Para Rasul 23 kita bacakan. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku telah dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi Imam Ananias menyuruh orang-orang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau menampar hukum Taurat oleh perintahmu menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah." Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, jangan engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu tergolong orang Saduki dan sebagian termasuk orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan
antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Jadi Bang, Pertanyaan, siapa yang mengatakan itu? Maksud saya, perkataan Paulus itu, kenapa dia mengaku orang Farisi? Karena dia memang orang Farisi, tetapi dalam konteks di mahkamah agama. Ya, dalam hal apa dia mengaku orang Farisi? Karena dia memang diajar orang Farisi, tetapi dalam konteks ini dia sudah bertobat di sini. Ya, di dalam konteks dia dihakimi karena dia memberitakan Injil. Karena dia pun mau dibunuh. dia pemberi Injil, bukan pemerintah dia yang memberikan Injil. Sama, Dia punya memberitakan dengan memberi sama. Dia pemberi Injil kepada Yesus. Bukan. Di mana ayatnya? Pemberi Injil. Alah, tadi sudah kau baca. Di mana dia pemberi Injil? Coba silakan. Hah? Di Lupa mana lagi. dia pemberi Injil kepada Yesus? Coba baca di 1 Korintus 4 nomor 15. Pertanyaan saya, di mana Paulus memberi Injil kepada Yesus? Ini. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah, kata Paulus, akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberikan kepadamu. Jadi Paulus bicara itu kepada siapa? Mau bicara sama siapa kek? Yang jelasnya di sini yang dia mengaku di dalam Kristus Yesus itu adalah Paulus yang Ya, menjadi maksud bapa. saya, Maksud saya, Paulus Oleh Injil berbicara kepada yang siapa? kuberikan kepadamu. Itu kata Paulus. Baik, saya udah katakan ini bahwa Paulus itu pendidik atau bapak guru, ya. Jadi kalau ini dihubungkan dengan Yohanes 8 ayat 44 itu salah. Pendidik, siapa yang mengangkatnya untuk menjadi guru? Oh, di Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai 15, silakan dibaca. Saya bacakan. Kisah Para Rasul 9, saya bacakan mulai ayat 10 sampai 15. Ayat 10, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan Tuhan carilah itu di siapa? rumah Tunggu sebentar, Tuhan itu siapa? Tuhan itu Yesus di sini, Yesus. Oh Yesus yang bertemu dengan Paulus. Ya, Yesus Mana ada kisah Yesus bertemu dengan Paulus? Ya, Yesus belum pernah ini kan bertemu sama Paulus. Nah, aduh, coba baca Kisah Rasul 9 itu di ayat 4, Yesus bertemu dengan Saulus. Coba dibaca izin dulu teman-teman. Coba Anda baca. Silakan. Saya baca, jangan dipotong. Oke. Iya, silakan. Ayat 9 mulai. Ayat 9 ayat 1. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa pada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia, jika menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum.
Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Itu mimpi atau kenyataan, Pak Dokter? Jangan dipotong, saya masih baca. Kepanjangan. Paulus tidak pernah Kita langsung di poinnya aja. Kan di Kisah Para Rasul 9 ayat 4-nya sampai di 5. Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya. Pertanyaan saya, sejak kapan Yesus dianiaya oleh Paulus? Turun dia, Pak Pendeta. turun kabur sendiri itu orang. Turun dia, turun. Siapa tahu dia kepental. Kabur. Pental kali. Lucunya begini loh, lucunya dia bilang Yesus bertemu dengan Paulus, itu mimpi atau apa sebenarnya? Paulus ini jangan pernah percaya dengan kisah para rasul, itu sudah dibuat-buat Paulus, itu semua jalan ceritanya. Dia tidak pernah bertemu, dia berani mengatakan terkutuk hukum-hukum Musa itu, bahwa ajaran-ajaran Musa adalah semua dari segala dosa yang tidak ada taranya. Itu dia Begini, kata Pak. begitu. Ini aja, Pak. Sudah keliru. Di sini di 1 Korintus 4:15 ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik, dalam Kristus kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah, kata Paulus, akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Itulah. Paulus di sini mengaku bapa. Maka di sini jelas ya, sebenarnya ini ya sifat ini iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Dia lari lagi, Menghilang. ya hancur perpuluhan. Dia kalau kepental masih ada di bawah, dia sudah kabur memang. Nggak ada data memang. Nggak tahu sejarah itu si Paulus. Masalahnya gini, Bang, perpuluhan hancur ini sudah 1 minggu hancur. Iya. Itu kan tadi Kalau kan gini bisa jual cilok saya. kontes kita kan membawakan tentang penyesat ini, makanya di Bible itu bertentangan, ajaran-ajaran Paulus ini bertentangan dengan ajarannya Yesus. Jadi sebenarnya mau ikut Yesus atau ikut Paulus? Karena kalau ikut Yesus tidak mungkin sampai sekarang ini kalian ikut Yesus. Yesus pun tidak, kan sudah Kan awalnya bang logika ya, awalnya tentang nabi-nabi palsu ya. Iya. Yang di perikopnya di Matius 7. Iya, betul. Nah, di situ jelas waspada terhadap ragi Farisi. Itu memang ada komunikasi di Yohanes 8 nomor 44 atau Yohanes 8 mulai dari 39 lah sampai seterusnya. Di situ memang dialog antara orang Farisi. Nah, di situ orang Farisi ya, kan tidak ada Paulus di situ. Orang Farisi dinasehati, maka tidak mendengarkan, iblislah yang menjadi bapamu, kata Yesus. Karena mereka kan keturunan Abraham, anak-anak Abraham. Maka diberikan pemahaman oleh Yesus. Maka percumalah mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Hancur perpuluhan kalau begini terus.
Mana begini, Santos. perburuan ini Pak Dokter loh. Kok otaknya saya yang kelek ya? Ya, saya pikir seorang dokter tapi akalnya tidak berfungsi ya, lemah akal dia. Dokter hewan, dokter domba. Padahal banyak ayat saya tampilkan di Roma 3 nomor 7. Pak Paulus mengatakan dusta. Ya mengaku dia. Dia kayak mau menafsir-nafsirkan kitabnya, seakan-akan dia tahu. Walaupun dia baca kisah para rasul tadi itu sampai dari ayat 1 sampai selesai, tetap Paulus itu mengaku bahwa dia orang Farisi. Mau kemana? Itu tidak akan berubah itu, bahwa Paulus orang Farisi. Dia nunjuk lagi ke orang lain. Udah jelas-jelas Paulus yang berbicara di mahkamah itu udah jelas. Dan di jamaat itu dia mengatakan bahwa dia adalah ini penganiaya jamaat. Masih ada ya yang dibilang-bilang Rasul. Itu sudah jelas dia mengatakan dia seorang penjamaat, penganiaya jamaat. Tapi masih ada yang percaya sama dia. Itu masuk akal loh. Sejarah, bacakan mereka Yeremia 4:22 di situ itu. Yeremia 4:22, coba bacakan dia. Iya kan, yang tentang itu tuh yang bilang bodoh itu. Kalau itu kan di perjanjian lama. Iya, itu Jamaat Yeremia, perjanjian lama. 1 Korintus 4:10 Belum ada juga Pak bisa. Paulus. Kalau itu nyambung satu perikop itu dengan ini di 4:15 nyambung itu. 1 Korintus 4:10 yang bagus memang. Yeremia 4:22. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Yang bagus itu di 1 Korintus 4:10 itu nyata-nyata jelas itu dikatakan mereka bodoh oleh karena Kristus. Bodoh mereka oleh karena Kristus. Kan dikatakan itu, kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu Islam arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat Islam. Kamu mulia, tetapi Islam mulia, tetapi mereka hina. Jelas sekali. Jadi begini bang, jadi kalau di apa? Jelas sekali, jelas. Masalahnya perpuluhan hancur. Mana tadi jemaat saya ini si Haloho? Aduh, kemana dia ini? Jadi begini bang, kalau di apa di Alkitabnya yang tahun 2000 itu kalau dalam yang apa yang 1 Korintus 4:10 itu begini berbunyinya. Karena oleh sebab Al-Masih kami menjadi bodoh, tetapi kamu menjadi bijaksana. Dalam Al-Masih kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Di revisinya di 2011 itu, kami menjadi bodoh karena Al-Masih, tetapi kamu menjadi bijaksana dalam Al-Masih. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Di 2010. Ya diselebar itu diselebar. Iya. Itu masuk. Coba cek juga Yohanes 13:13 tahun 2000. Tahun 2000 dengan sekarang itu berbeda sama tahun Tidak, langsung aja Pak Pandey kalau mau buka itu langsung aja di Sabda. Itu muncul semua itu. Oh iya, benar siap. Jadi memang dari awalnya sudah dibilang Al-Masih ya. Al-Masih direvisi sampai jadi Kristus. Ini kalau orang-orang Yahudi tahu ini. Iya, coba kalau diselebar memang dia katakan Al-Masih. Dalam Isa Al-Masih, akulah yang melahirkan kamu melalui Injil. Ini. Tapi lebih parah kalau kita mengambil terbitan selebar 2011. Iya. Selebar dari yang 2011 itu kan yang
kami menjadi bodoh karena Al-Masih, tetapi kamu menjadi bijaksana dalam Al-Masih. Kami melemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Terlalu banyak terjemahan-terjemahan di tahun ini. Ya, Di tahun 1866, 1866, bahwa kami ini adalah gila karena Al-Masih, tetapi kami ada pandai kepada Al-Masih. Kami ini adalah lemah, maka kamu adalah kuat. Kamulah ada mulia, tetapi kami dihinakan. Itu tahun 1866. Ayo, jemaat saya itu ada di bawah ternyata, Desi Haloho. Ayo naik. Aduh, bagaimana kamu tidak bayar per bulan, sudah 2 bulan ini? Bisa hancur kita ini, per bulan tidak kau bayar-bayar, Desi Haloho. Orang kaya yang menjadi pendeta itu pasti orang kaya. Saudaraku di samping gereja itu kan pendeta di samping rumahku itu kan, dia pergi 5 tahun menjadi pendeta. Orang miskin, dia pulang ke kampungnya tuh udah bawa mobil, bawa harta ya, jadi pendeta. Ya, kalau Agatha sudah tidak berani naikkan akun saya ini ya, si Halo. Agatha itu sudah kapok sama saya. Tidak berani lagi dia naikkan saya. Kapok dia. Pendusta, Agatha itu pendusta. Memang dia tidak mau juga. Dia itu selalu turun-turunkan. Dia kan pernah mengatakan aku seorang mualaf palsu kan, yang akunku yang satu kan yang Gaston Ternate itu kan bisa on cam kan. Langsung kutunjukkan sertifikat mualafku, langsung ku ditendang keluar. Si Agatha, perempuan pendusta. Silakan host.